Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum itu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan cinta kasih Tuhan di sepanjang hidup kami Bapa. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami dapat menjadi pelaku dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 4-7. Beginilah firman-Nya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi tema kita hari ini, yaitu hidup dalam iman, bukan tentang apa yang kelihatan. Kalau hari ini Tuhan meminta kita berjalan, tetapi kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan, apakah kita tetap mau melangkah? Maka dalam firman Tuhan ini kita akan mendapatkan jawabannya. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus ini sedang berbicara kepada jemaat Korintus yang sedang mengalami penganiayaan, yang sedang mengalami penderitaan, dan bahkan ketidakpastian. Bahkan Rasul Paulus sendiri juga tidak hidup dengan nyaman. Dia juga mengalami penolakan, mengalami penderitaan, bahkan ancaman ketika dia sedang melayani. Maka dari itu, ketika Paulus mengatakan bahwa selama kita hidup dalam kemah ini, kita sering mengeluh, merasa berat. Tentu di sini Rasul Paulus sedang menunjukkan tentang realita hidup manusia. Kemah di dalam surat ini menggambarkan tubuh kita yang fana, tubuh kita yang rapuh, tubuh kita yang sementara dan penuh dengan keterbatasan. Dan saya menyadari bahwa hidup kita ini tentu tidak selalu mudah. Ada pergumulan, ada rasa takut, ada rasa cemas, bahkan takut kegagalan. Bahkan kita juga kadang marah kepada Tuhan, dan kita bertanya, Tuhan, kenapa hidupku seberat ini? Tetapi firman Tuhan hari ini memberi kita pengharapan. Paulus mengatakan bahwa apa yang fana ini akan digantikan dengan yang kekal. Artinya penderitaan kita tidak sia-sia, penderitaan kita tidak akhir dari segalanya, tetapi ada masa depan yang Tuhan siapkan, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan bersamanya. Lebih dari itu, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus sebagai jaminan. Ini berarti kita tidak berjalan sendirian. Roh Kudus menyertai, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus memimpin, dan Roh Kudus menuntun kita di tengah-tengah pergumulan hidup. Karena itu firman Tuhan berkata, sebab kami hidup adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Namun seringkali kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau keadaan baik, kita akan tenang. Kalau keadaan sulit,
kita akan takut. Dan kalau masa depan tidak jelas, kita cemas. Artinya, kita mudah dikendalikan oleh situasi. Akibatnya kita mudah takut dan hilang harapan. Tetapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup bukan berdasarkan apa yang kelihatan, tetapi berdasarkan apa yang kita imani kepada Tuhan. Dan iman di sini bukan berarti asal percaya, tetapi iman adalah kepercayaan yang didasarkan pada janji Tuhan bahwa Tuhan setia, Ia bekerja dan Ia sudah menyiapkan yang kekal bagi kita semua. Saudara-saudari, hidup dalam iman bukan berarti tidak punya masalah, tetapi percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Ada satu ilustrasi ketika kita mungkin pernah melihat orang atau bahkan kita yang memesan ojek lewat aplikasi Grab atau ojek. Menariknya, banyak penumpang sebenarnya tidak tahu jalan menuju tujuan mereka. Tapi dia tetap percaya dan dia tetap naik. Mereka duduk dengan tenang di belakang tanpa mengatur arah dan tanpa protes ketika ada belokan. Padahal bisa jadi mungkin tempat itu pertama kali ia kunjungi. Tapi kenapa? Kenapa kita bisa percaya? Kenapa kita bisa tenang duduk? Dan kita yakin bahwa kita akan sampai pada tujuan kita. Tapi bagaimana kalau penumpang itu bersikeras, bertanya kepada pengemudi, "Pak, saya tidak mau jalan kalau saya belum lihat jalan atau rute yang akan saya lewati." Pastinya perjalanan itu tidak akan pernah dimulai. Maka saudara-saudari, hidup kita juga kadang seperti itu. Kita tidak tahu seluruh rute, seluruh perjalanan hidup kita. Kita tidak bisa melihat masa depan. Tapi Tuhan tahu, dan kita seperti penumpang yang diajak berjalan-jalan oleh Tuhan. Masalahnya, sering sekali kita ingin mengontrol semua. Kita ingin melihat dulu hasilnya, baru kita percaya. Pada firman Tuhan berkata, kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Jadi, biarkanlah Tuhan yang memimpin jalan kita, supaya kita bisa berkarya di dalam Tuhan. Maka mari kita belajar tetap percaya saat hidup terasa berat, tetap berharap meskipun belum melihat, tetap berjalan bersama Tuhan setiap hari, karena hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang terlihat, tetapi oleh iman kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Kiranya kami dapat melakukannya dan kami tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga kami tidak mengandalkan diri sendiri kami di dalam seluruh rencana hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.